Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sasmia Kartika Putri, NIM 511420041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai survei lalu lintas. Suatu sistem penentuan fase dan pengaturan lalu lintas yang baik sangat berpengaruh pada kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan bagi kendaraan yang melewati jalan tersebut, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kemacetan dan ketidakaturan lalu lintas. Perkembangan dalam bidang transportasi melahirkan beberapa inovasi untuk melengkapi, memperbanyak, dan memperbaiki sarana, prasarana, dan teknik pemecahan masalah dalam sistem transportasi yang ada di masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam mobilitas dan melakukan kegiatan sehari-hari. Karakteristik operasional lalu lintas serta keadaan fisik dari suatu jalan, baik kualitas maupun kuantitasnya, sangat berpengaruh pada kemampuan jalan untuk menampung arus lalu lintas di dalamnya. Pergerakan arus lalu lintas yang mempengaruhi kualitas dan kuantitasnya dapat digunakan dalam pemilihan kebijakan atau sistem yang paling tepat untuk menampung lalu lintas yang ada. Saya akan menjelaskan penelitian yang saya lakukan bersama kelompok saya, yaitu yang pertama, tujuan penelitian. Mengetahui analisis volume lalu lintas, mengetahui analisis kecepatan kendaraan lalu lintas, mengetahui analisis pejalan kaki yang dilakukan di ruas jalan Ngesrep Timur 5, Banyumanik, Semarang. Selanjutnya yang kedua yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode untuk mendapatkan data volume arus lalu lintas adalah dengan metode pencacahan arus lalu lintas atau traffic counting. Yang kedua, metode untuk mendapatkan data kecepatan arus lalu lintas adalah dengan metode konvensional, modern, dan metode analisis MKCI. Yang ketiga, metode analisis pejalan kaki adalah dengan metode survei, yaitu menggunakan teknik manual dalam pengamatan dan pengambilan data di lapangan. Penggolongan jenis kendaraan yang digunakan yaitu berdasarkan sumbu roda atau berat kendaraan yang telah ditetapkan oleh beberapa institusi pengelola jalan raya. Jenis kendaraan atau roda yang diamati diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, angkutan pribadi yaitu sepeda motor dan mobil. Yang kedua, angkutan umum yaitu MPU, bus kecil, bus sedang, bus besar. Yang ketiga, angkutan barang, pickup, truk kecil, truk sedang, truk besar, kereta gandengan atau tempelan, dan roda 3. Penelitian ini dilakukan di kawasan sekitar Jalan Ngesrep Timur 05, nomor 35, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Yang pertama yaitu analisis volume lalu lintas. Berikut merupakan grafik data volume kendaraan yang lewat dari arah Undip ke Patung Kuda. Selanjutnya merupakan grafik data volume kendaraan yang lewat dari arah Patung Kuda ke Undip. Selanjutnya merupakan periode sibuk. Periode sibuk dari arah Undip ke Patung Kuda terjadi pada pukul 7 sampai 7.15 dengan volume sebesar 1.770 pada jalur Patung Kuda ke Undip. Diketahui periode sibuknya terjadi pada pukul 12.45 sampai 13 dengan volume sebesar 1.351 dan periode sibuk kedua ruas terjadi pada pukul 7.15 sampai 7.30 dengan jumlah volume total kedua ruas jalan tersebut sebesar 3.069. Selanjutnya, fluktuase volume lalu lintas. Untuk mendapatkan fluktuasi volume lalu lintas pada jalan yang diteliti ini, caranya yaitu dengan dijumlahkan data yang telah diperoleh dengan rumus yang ada untuk kemudian dibuat grafik sehingga dapat terlihat fluktuasi volume lalu lintas seperti gambar tersebut. Pada grafik volume lalu lintas di ruas jalan terlihat bahwa untuk puncak volume lalu lintas terjadi pada pukul 6.30 sampai 6.45 dari total 2 arah. Sementara itu, untuk ruas jalan dari arah Undip ke Patung Kuda, volume lalu lintasnya terjadi pada pukul 6.30 sampai 6.45. Setelah itu, ruas jalan dari arah Patung Kuda ke Undip, volume lalu lintas puncak terjadi pada pukul 6.45 sampai 7.
jenis jalan yang dilalui kendaraan dari dua arah atau lajur yang berlawanan adalah undefined. Artinya tidak ada pemisah atau pembatas jalan di antara dua arah yang berlawanan. Dari dua arah atau lajur yang berlawanan masing-masing mempunyai volume distribusi kendaraan. Sehingga jika ditinjau dari dua arah pada suatu ruas jalan akan menjadi volume lalu lintas pada jalan yang dimaksud. Berikut merupakan split distribution dari Jalan Ngesrep Timur 5 Banyumanik Semarang. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa split distribution dari Undip ke Patung Kuda mendominasi ruas jalan pada Jalan Ngesrep Timur dengan 54% berwarna biru, sedangkan dari arah sebaliknya yaitu Patung Kuda ke Undip dengan presentasi split distribution-nya 46% yang berwarna merah. Selanjutnya, grafik proporsi kendaraan untuk total volume kendaraan. Terlihat bahwa yang paling mendominasi adalah sepeda motor, yaitu 79% dengan jumlah 51.498 dan mobil dengan persentase 19% yaitu 12.561 mobilnya. Selanjutnya merupakan analisis kecepatan kendaraan lalu lintas. Untuk mengatur kecepatan lalu lintas pada ruas jalan tertentu, dilakukan perbandingan rata-rata untuk setiap metode. Dilakukan perbandingan untuk setiap metode tersebut bertujuan untuk mencari nilai rata-rata tertinggi dari keseluruhan metode yang digunakan dalam penelitian. Kecepatan kendaraan arus bebas dihitung menurut MKJI 1997 yaitu dengan berdasar pada rumus dan faktor-faktor tertentu, yaitu sebagai berikut, di mana FV sama dengan kecepatan arus bebas kendaraan ringan, FV0 adalah kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan, FVW merupakan penyesuaian lebar jalur lajur lalu lintas efektif, FVSF adalah faktor penyesuaian kondisi hambatan samping, dan FVCS merupakan faktor penyesuaian ukuran kota. Hasil perhitungan dari rumus sebelumnya dan faktor-faktor ketentuan berdasarkan MKJI 1997 berdasarkan data dari penelitian yang kami lakukan, yaitu sebagai berikut. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata pada setiap metode, terlihat bahwa nilai rata-rata tertinggi pada metode konvensional, sehingga manajemen kecepatan pada penelitian ini dianalisis dari data dari metode konvensional. Berikut merupakan rata-rata kecepatan kendaraan metode konvensional dan modern yang kami lakukan. Dari data perhitungan nilai kecepatan metode konvensional, dilakukan perhitungan untuk nilai kecepatan persentil 85% pada ruas jalan yang diteliti, sehingga didapatkan data nilai kecepatan persentil 85% pada tabel tersebut. Selanjutnya merupakan grafik nilai kecepatan persentil 85%. Berdasarkan gambar pada grafik, terlihat bahwa untuk nilai kecepatan persentil 85 adalah 37,5 km per jam. Dikarenakan batas kecepatan tertinggi untuk jenis jalan perkotaan ada 50 km per jam, maka langkah yang tepat atau solusi untuk kondisi tersebut adalah mereduksi kecepatan yang kurang dari batas kecepatannya, yaitu dengan memberikan peringatan pada jalan tersebut berupa larangan berkendara dengan kecepatan melebihi 50 km per jam. Berikut merupakan visualisasi kondisi jalan dengan bantuan perangkat lunak Google SketchUp sebagai berikut dengan tambahan larangan berkendara kecepatan melebihi 50 km per jam. Yang ketiga yaitu analisis pejalan kaki. Data arus pedestrian dihitung berdasarkan pedestrian yang melewati Jalan Ngesrep Timur nomor 535, tepatnya pada titik di daerah dekat SD Sumur Broto, Kelurahan Sumur Broto, dan Alfamidi dengan pengamatan yang dilakukan dalam rentang 100 meter selama 1 jam, yaitu pada pukul 3.15 sampai 14.15
Maaf, maksud saya 13.15 sampai 14.15. Rumus dimensi lebar jalur pejalan kaki maka ditetapkan lebar jalur pejalan kaki atau W yaitu P per 35 plus 1,5. Berikut merupakan tabel jumlah pejalan kaki. Dari tabel tersebut, maka dapat diketahui volume lintasan pejalan kaki dalam satu lintasan adalah 46 orang per jam. Lalu dihitung menjadi arus pejalan kaki orang per menit per meter dalam satu lintasan. Setelah dihitung, arusnya sebesar 0,4833 orang per menit per meter. Maka dapat diketahui dimensi lebar jalur pejalan kakinya yaitu 1,5138 dengan menggunakan rumus sebelumnya. Selanjutnya merupakan tabel jumlah menyeberang. Dari data tersebut dapat diketahui besarnya arus lalu lintas penyeberangan jalan atau P yakni 35 orang per jam. Diketahui dari survei sebelumnya yaitu survei volume lalu lintas kendaraan atau V itu sebesar 3.069 kendaraan per jam. Dari data tersebut dapat dihitung V kuadratnya yaitu 35 dikali 3.069 kuadrat. Dari data hasil perhitungan PV kuadrat, maka dicocokkan dengan tabel fasilitas penyeberangan jalan berdasarkan PV kuadrat, yaitu sebagai berikut. Namun, dari data sebelumnya, penyeberang jalan hanya terdapat 35 orang, sedang pada tabel minimal adalah 50 orang per jam. Untuk itu, digunakan grafik penentu penyeberangan jalan sebagai berikut. Dari grafik tersebut, dapat ditentukan rekomendasi penyeberangan jalan untuk Jalan Ngisrup Timur 5 nomor 35 dengan memberikan penyeberangan dengan pelican. Penyeberangan pelican adalah zebra cross yang dilengkapi alat kontrol pengatur lalu lintas dan pengeras suara bagi penyeberang jalan. Pelican crossing dipasang pada lokasi dengan kecepatan lalu lintas dan arus penyeberangan yang tinggi. Namun cara ini kurang efektif untuk jalan yang diteliti karena kecepatan di sana tidak terlalu tinggi dan tidak adanya rambu lalu lintas yang mendukung adanya pelican. Karena tidak terlalu banyak orang yang menyeberang dan juga keterbatasan lahan dan fasilitas pendukung. Selanjutnya merupakan visualisasi faktual serta rekomendasi rambu penyeberangan jalan Ngisrup Timur sebagai berikut. Yang sudah ada fasilitas penyeberangan jalannya berupa zebra cross. Saran pelaksanaan survei. Yang pertama, menggunakan aplikasi multi-counter, clinometer, smart speed, atau alat speed gun. Yang kedua, survei dilakukan pada cuaca yang cerah untuk menghindari hujan karena pada saat hujan volume kendaraan lebih kecil dibanding tidak hujan. Yang ketiga, gadget dengan daya yang terisi penuh untuk menghindari kehilangan data di tengah perhitungan karena daya baterai habis. Survei lalu lintas diharapkan dapat menambah wawasan mengenai manajemen lalu lintas agar meminimalkan permasalahan dalam kinerja jalan serta meningkatkan efektivitas kegiatan masyarakat pengguna jalan serta memahami sistem penyelesaian permasalahan lalu lintas jalan yang diupayakan dapat membantu kontribusi dalam penentukan kebijakan rencana dan pemanfaatan jalan raya. Sekian laporan hasil survei lalu lintas kali ini. Untuk pesan dan kesan perkuliahan, yang pertama yaitu kesannya, saya senang terhadap jadwal perkuliahan yang sesuai. Yang kedua pesannya itu untuk tugas setiap minggu diharapkan untuk waktunya lebih panjang. Terima kasih. Ya Allah.